Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajeza Ariandi dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan paparkan tentang RPP saya yang terkait tentang perlawanan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Assalamualaikum anak-anak, selamat siang. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita lihat sekitaran kelas kita dulu, bahwa artinya biar kita merasa lebih nyaman pada saat kita belajar. Ada baiknya silakan diambil dulu sampah-sampahnya yang ada di sekeliling kalian, lalu dibuang ke tong sampah yang ada di depan. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, baiklah kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu, semoga dibukakan pikiran dan dibukakan akalnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, pada ketua kelasnya Saudara Yuda dipersilakan untuk memimpin kawan-kawan untuk membaca doa. Ya, sebelumnya saya mau tanya, Bapak absen dulu, siapa yang tidak hadir pada siang hari ini? Sudah hadir semua? Baik, kalau begitu sudah hadir semua, kita bisa langsung mulai untuk pelajaran kita. Oke, sebelumnya Bapak mau tanya, untuk buku pelajarannya tolong disiapkan dulu di atas meja, dikeluarkan alat-alat tulisnya, biar kita sama-sama siap untuk menerima pelajaran pada siang hari ini. Sebelum kita pelajari dan kita siang hari ini, ada baiknya kita merefresh kembali tentang pelajaran kita minggu lalu. Bapak sempat menyampaikan pada minggu lalu tentang sisa-sisa hasil dari penjajahan Jepang yang masih dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ada yang bisa beri contoh ke Bapak, salah satunya apa? Silakan angkat tangannya. Oh iya, silakan Saudara Budi. Ya, benar sekali, sisa dari yang masih dilakukan oleh masyarakat Indonesia dari penjajahan Jepang itu adalah salah satunya tentang upacara bendera merah putih. Benar, itu yang salah satu warisan yang masih kita lakukan daripada masa penjajahan Jepang sampai sekarang. Seperti contohnya yang bisa kalian lihat pada saat kalian melaksanakan upacara bendera merah putih, menghormati sangsakan merah putih pada saat acara hari Senin. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Saudara Budi. Oke, sebelum itu kita lanjut ke materi kita yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Kita sudah tahu materi ini tentang perlawanan apa saja yang akan kita bahas pada siang hari ini. Oke, ya, benar. Kita akan membahas tentang perlawanan Singaparna, Indramayu, pemberontakan tentara peta di Blitar, perlawanan masyarakat Aceh, dan perlawanan masyarakat Irian Barat. Oke, Bapak yang pertama akan menjelaskan tentang perlawanan Singaparna. Perlawanan Singaparna terjadi pada tanggal 25 Februari 1944. Perlawanan ini terjadi di Desa Sukamanah, Tasikmalaya. Pemimpin pada perlawanan ini adalah Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Haji Zainal Mustafa sendiri merupakan pemimpin pesantren salah satu yang ada di Singaparna, yang berada di Kampung Bageh, Desa Cimerah. Nah, latar belakang sendirinya dari Kiai Haji Zainal Mustafa merupakan tokoh yang keras terhadap Jepang sendiri pada saat mereka memasuki Indonesia, dan dia juga sudah sempat diajak bekerja sama terhadap Jepang. Singaparna sendiri merupakan daerah yang religius dan memiliki jiwa patriotik yang besar. Masyarakat Singaparna sangat menolak dominasi dari masyarakat asing. Contoh, mereka sangat menolak tentang keberadaan masyarakat Jepang yang ada di Indonesia. Lebih lagi pada saat mereka mengetahui bahwa masyarakat Jepang merupakan masyarakat yang keji dan melakukan perbuatan yang kejam terhadap masyarakat Indonesia. Masyarakat
Singaparna sendiri menentang tentara Jepang, bukan Jepang Indonesia, dikarenakan banyak aturan ataupun anjuran yang dilakukan oleh tentara Jepang itu tidak mengarah kepada anjuran-anjuran Islam yang bisa dikatakan berlawanan tentang anjuran yang dikatakan atau diajarkan pada ajaran agama Islam. Di salah satunya adalah sekere. Sekere sangat ditolak oleh masyarakat Singaparna, khususnya pada pemberontakan para pengikut Kiai Haji Zainal Mustafa, dikarenakan kegiatan sekere ini adalah menundukkan kepala ke arah matahari atau Jepang, yang bisa dikatakan penghormatan kepada tentara Jepang yang diagung-agungkan sebagai dewa. Hal ini sangat ditentang oleh masyarakat Singaparna karena ini jauh sekali dengan ajaran yang Islam ajarkan. Sendiri pernah melakukan negosiasi terhadap Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Zainal Mustafa selalu menolak ajakan kerjasama dari tentara Jepang. Ini pada tanggal 23 Februari 1944 Jepang mengirimkan utusannya kepada mengarah ke pesantren yang ada di Singaparna, yaitu milik Kiai Zainal Mustafa, dan memberikan ancaman kepada rakyat dan Kiai Zainal Mustafa jika dia menolak permintaan kerjasama tersebut, maka mereka akan bertindak kejam terhadap masyarakat dan juga beliau. Hal ini tidak digubris oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, dan kemudian pada esok harinya pada tanggal 24 Februari 1944 tentara Jepang kembali mengirimkan utusannya yaitu Kempeitai untuk melakukan negosiasi kembali, tetapi hal ini ditolak oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, dan keesokan harinya pun tentara Jepang melakukan pengiriman bala tentaranya atau tentara polisi Kempeitai untuk melakukan penyerangan kepada pesantren yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Zainal Mustafa sendiri mencoba menyikapi dengan tenang dengan memberikan perintah kepada pengikutnya untuk tetap tenang, tetapi dengan nada yang tinggi dan nada yang congkak dan angkuh oleh Jepang membuat para pengikut Kiai Haji Zainal Mustafa geram, sehingga peperangan pun tidak bisa dibendung lagi dan terjadinya perang di Singaparna. Peperangan terjadi sekitar 1 jam lamanya dan banyak memakan korban dari rakyat Singaparna sendiri, dikarenakan kurangnya persenjataan yang dimiliki oleh rakyat Singaparna dan Jepang mengerahkan pasukan lengkapnya dengan peralatan senapan dan tank untuk melakukan penyerangan kepada rakyat Singaparna. Hasil akhir dari perlawanan Singaparna ini sendiri membuat Kiai Haji Zainal Mustafa ditangkap dan bersama para pengikutnya dan dipindahkan dan diangkut ke daerah Jakarta. Ya, selanjutnya adalah tentang pemberontakan Indramayu. Tentang Indramayu sendiri merupakan pemberontakan yang diakibatkan perilaku tentara Jepang terhadap penyiksaan tentara atau pekerja Romusa yang berasal dari kota Indramayu itu sendiri. Dan juga hal ini latar belakangi dikarenakan masyarakat Indramayu diharuskan menyetorkan sebagian besar hasil panen mereka atau hasil kebun mereka untuk tentara Jepang untuk memenuhi sumber daya peperangan mereka. Hal ini menyebabkan masyarakat Indramayu tidak tahan lagi dan mereka melakukan tindakan perlawanan terhadap Jepang.
perlawanan ini sendiri dipimpin oleh Haji Madrian bersama para penduduk desa di daerah Indramayu. Pemberontakan ini terjadi pada April 1944 yang terjadi pada Karangampel, Kabupaten Sindang, Indramayu. Ini adalah tentang pemberontakan tentara peta di Blitar. Pemberontakan tentara peta di Blitar sendiri dipimpin oleh Komandan Jenderal Supriyadi yang merupakan adalah salah satu komandan yang bertugas di batalion di Blitar. Nah, dari pemberontakan ini sendiri dikarenakan ketidaksanggupan tentara peta maupun Supriyadi melihat kekejaman yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap rakyat Indonesia. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 14 Februari 1945. Tanggal tersebut dikatakan oleh tentara peta maupun pemimpinnya itu Jenderal Supriyadi merasa sangat tepat untuk melakukan pemberontakan pada masyarakat tersebut, dikarenakan sedang adanya pertemuan tentara peta dengan tentara Jepang yang menyebabkan tentara Jepang terdesak yang mengharuskan mereka memanggil pasukan dari luar yang bersenjata lengkap dan berkendaraan tank, yang menyebabkan pasukan peta pun kalah dan beberapa yang selamat itu diadili dan dihukum mati. Dan Jenderal Supriyadi sendiri pun masih sampai sekarang belum ditemukan apakah beliau meninggal pada saat peperangan melawan Jepang atau diculik ataupun ditangkap oleh tentara Jepang. Sekarang tidak ada yang mengetahui nasib Jenderal Supriyadi. Ya, selanjutnya ada tentang pemberontakan yang ada di Aceh. Pemberontakan yang ada di Aceh ini terjadi pada tanggal 10 November 1942 yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil dan terjadi di daerah Coklieng. Nah, pemberontakan ini diakibatkan dilatar belakangi kembali dikarenakan geramnya sudah masyarakat Aceh terhadap tindak perilaku kejam oleh tentara Jepang. Dari hal tersebut, Tengku Abdul Jalil pun melakukan penyerangan terhadap tentara Jepang yang menyebabkan tentara Jepang pun kewalahan. Di samping itu, Tengku Abdul Jalil juga memberikan dakwah mengenai anti Jepang, dan hal ini diketahui oleh intelijen Kempetai dari tentara Jepang yang menyebabkan Jepang melakukan penyergapan kepada Tengku Abdul Jalil untuk membunuhnya. Tetapi Tengku Abdul Jalil berhasil lolos dari sergapan tersebut, dan tetapi setelahnya, walaupun Tengku Abdul Jalil lolos pada saat penyergapan tersebut, pada saat beliau melakukan sholat subuh, beliau ditembak mati dari belakang yang menyebabkan gugurnya ataupun hancurnya perlawanan di daerah Aceh, dikarenakan hilangnya para pemimpin mereka di wilayah tersebut. Selanjutnya saya adalah tentang perlawanan di Irian Barat. Perlawanan di Irian Barat ini sendiri dikatakan merupakan perlawanan yang cukup berhasil dilakukan oleh masyarakat di Irian Barat. Gerakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat dinamakan Gerakan Koreri yang dipimpin oleh El Romkorem yang merupakan pemimpin dari gerakan tersebut. Nah, walaupun Irian Barat ataupun gerakan tersebut memiliki persenjataan yang terbatas dibandingkan tentara Jepang yang memiliki persenjataan lengkap, tapi mereka menggunakan siasat yang mampu membuat tentara Jepang kewalahan, yaitu taktik peperangan gerilya, sehingga menyebabkan tentara Jepang pun berhasil dipukul mundur
dan meninggalkan daerah Irian Barat. Dan perlawanan ini sendiri terjadi di daerah Biak. Nah, daerah Biak sendiri akhirnya pun terbebas dari pendudukan Jepang yang merupakan daerah bebas penjajahan Jepang pertama kali di Indonesia. Ini sudah Bapak paparkan tentang materi perlawanan masyarakat Indonesia terhadap Jepang. Kita setelah ini akan melakukan presentasi kelompok, jadi Bapak akan membuat 5 kelompok terhadap tentang materi apa yang sudah tadi Bapak sampaikan. Silakan kalian mencari tentang yang perlawanan-perlawanan tersebut masing-masing satu perlawanan, nanti Bapak bagi. Silahkan cari sumbernya dari internet, dari buku dan lain sebagainya. Silahkan kalian cari dan kumpulkan, nanti silahkan presentasi ke depan ya. Baik, untuk kelompok pertama silahkan maju ke depan ya. Sudah cukup baik ya. Kita beri penghargaan dulu, aplaus pada kawan yang sudah maju ke depan ya. Selanjutnya kelompok kedua ya, sudah cukup bagus, kita apresiasi pada presentasi kelompok 2 karena sudah cukup berani. Oke, di sini Bapak akan menyimpulkan hasil dari keseluruhan apa yang kalian presentasikan tadi. Di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa perlawanan masyarakat Indonesia terhadap Jepang itu pada saat awal hanya sebatas di beberapa wilayah saja, dan perlawanan tersebut dimaksudkan agar memberikan daerah lain untuk melakukan ataupun ada niatan untuk melakukan pergerakan perlawanan terhadap tentara Jepang, bukan hanya untuk memerdekakan daerah mereka sendiri terhadap pendudukan Jepang. Pemberontakan ini sendiri kenapa notabene-nya banyak gagal dikarenakan, dan setelah pemimpin mereka pun hilang ataupun gugur, tidak adanya lagi dampak selanjutnya ataupun pemberontakan selanjutnya setelah hal tersebut gagal. Dan ini dikarenakan pemberontakan ini hanya sebatas wilayah dan hanya terpaku pada satu pemimpin saja. Jika seorang pemimpin pada pemberontakan ini sendiri kenapa banyak gagal dan terhentikan tanpa ada kelanjutan yang kembali setelah digagalkan oleh tentara Jepang, dikarenakan pemberontakan ini hanya sebatas wilayah saja dan hanya terpaku oleh satu kepemimpinan. Dan ketika pada saat pemimpin mereka gugur, mereka tidak memiliki seorang tokoh ataupun sosok yang dijadikan sebagai panutan mereka. Bukan berarti mereka tidak melanjutkan perjuangan dari apa yang sudah dilakukan oleh tokoh tersebut. Mungkin itulah tadi hasil dari paparan saya mengenai RPP tentang materi perlawanan masyarakat Indonesia terhadap tentara Jepang. Dan saya mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun dari pengucapan saya yang keliru. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.